warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Tri Angono, NIM A811180013 dari Pendidikan Olahraga UMS. Di sini saya akan melanjutkan cara bermain dan meneruskan penjelasan kemarin tentang permainan baseball. Baik, langsung saja kita lanjut dengan bab berikutnya, yaitu cara bermain. Permainan baseball dimainkan oleh dua regu. Tiap regu terdiri atas 9 orang. Pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan regu penjaga. Untuk regu pemukul akan berusaha berlari antara base sampai kembali ke home base. Sedangkan bagi regu penjaga selalu berusaha untuk mematikan lari antar pemain lawannya. Seseorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh seorang pelambung atau pitcher dari pitcher plate atau tempat pitcher tersebut. Kemudian seseorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan baik dari samping maupun dari atas ke bawah yang sah untuk dipukul. Lalu kesempatan memukul hanya 3 kali. Setelah itu pemukul berlari ke base 1, kemudian dilanjut oleh pemukul berikutnya sesuai dengan nomor urutnya atau nomor dada masing-masing pemain. Kemudian beberapa hal yang dilarang bagi seorang pitcher, yaitu yang pertama, melempar bola ke pemukul tanpa menghadap home base. Kemudian yang kedua, melempar ke pemukul atau base 1 jika ada orangnya, tetapi tidak jadi sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Yang ketiga, melempar ke suatu tempat base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak pitcher's plate. Melempar ke pemukul dengan cara yang tidak benar dan menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan. Kemudian berdiri di pitcher's plate tanpa memegang bola. Membuat segala gerakan melempar ke pemukul tetapi tidak melakukan sehingga bola masih dipegang. Yang terakhir, hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pitcher adalah apa yang disebut dengan free walk bagi pemukul. Lalu, jumlah pemain. Jumlah pemain pada permainan baseball untuk setiap timnya adalah 9 orang dengan posisi pemain di lapangan sebagai berikut: pelempar bola, penangkap, penjaga base pertama, penjaga kedua yaitu di base kedua, dan penjaga terakhir di base ketiga. Penjaga lapangan dengan antara base 1 dan base 3. Penjaga lapangan sebelah kiri, penjaga lapangan sebelah tengah, dan penjaga lapangan sebelah kanan. Kemudian tentang meninggalkan base. Seseorang pelari base dapat bebas meninggalkan base-nya pada waktu pitcher setiap di pitcher's plate-nya. Pelari base masih diperbolehkan meninggalkan base. Yang kedua, seorang pelari dengan pukulan yang baik dan dapat kembali dengan selamat melampaui home base akan mendapatkan nilai 1. Kemudian yang ketiga, setiap pelari yang menuju ke base tidak boleh lewat base. Jika lewat, boleh di kick atau kecuali lari ke base 1 langsung ke base 2, bukan berpura-pura. Yang ketiga, jika bola dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati dan para pelari lainnya harus kembali ke base semua dengan segera agar tidak gugur. Yang terakhir, oleh karena itu, setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan jauh supaya dapat berlari minimal menuju base 1. Pemain lainnya bergerak pindah ke base 2 dan seterusnya. Lalu kita bahas tentang istilah-istilah dalam permainan baseball, yaitu yang pertama, catcher. Catcher akan berdiri dalam kotak belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runner atau pelari base. Catchers juga harus menangkap bola yang jatuh dekat home plate dan menjaga runner dari mencuri base. Catcher menggunakan pelindung muka, pelindung kaki, pelindung tubuh, dan serta sarung tangan atau glove. Secara keseluruhan, peralatan base terdiri atas helm sebagai pelindung yang dipakai pemukul, kemudian masker penutup muka dan pelindung dada. Yang kedua, pitcher.
Seorang pitcher bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan atau pemukul tidak mungkin dapat memukul bola lemparannya tersebut, yaitu hitter. Hitter atau pemukul berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke arah lawan di daerah permainan. Apabila bola yang dipukul keluar dari daerah permainan, maka dianggap pukulan gagal dan dihitung strike, keuntungan bagi pitcher. Yang keempat, strikers. Setiap hitter atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka si pemukul dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. Yang kelima, strike zone. Strike zone adalah daerah atau kotak imajinasi tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan depan si pemukul. Yang keenam, batting average bunt. Bola yang dipukul dengan menggunakan bat, bukan gaya atau force. Yang ketujuh, designate. Pemain yang terdaftar dalam urutan sebagai batter atau pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan. Yang ke-8, double play atau DP. Sesuatu permainan tempat seorang batter atau runner atau 2 orang yang dimatikan atau put out. Yang ke-9, earned run average atau ERA. Jumlah run yang dikenakan pada pitcher sebagai dengan total nilai inning pitcher kali 9, seperti 9 kali 50 bagi 9. Yang ke-10, earned run. Setiap run yang dibuat atau yang memperoleh skor kecuali 1 dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Yang ke-11, seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan put out. Seseorang batter atau runner bukan untuk melejit atau melaju. Yang ke-12, fielder's choice. Sesuatu percobaan oleh fielder terhadap fair ground ball untuk mematikan atau put out seseorang runner dan batter yang memukul. Yang ke-13, fielding average. Total put out dan assist dibagi total atau jumlah kesempatan put out, assist, dan error. Yang ke-14, force play. Sebuah permainan di mana runner dimatikan atau put out pada saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. Infield play. Yang ke-15, fair play ball yang dipukul above the infield manakala runner berada di base pertama, kedua, dan ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Umpire mengumumkan dan menyatakan infield play dan batter secara otomatis out. Yang ke-16, baseball. Kegagalan dari catchers dalam menangkap dan memegang bola yang dilempar selain dari sebuah lemparan. Wild atau wild pitch yang memungkinkan runner untuk melaju. Yang ke-17, percentage atau regu pitcher. Jumlah pemain yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Yang ke-18, pinch batter. Seseorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. Yang ke-19, run batter in atau RBI. Sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat, sacrifice, infield out, atau batter mencapai base atas bola yang dilempar dengan base yang penuh memaksa sebuah run. Yang ke-20, shot out. Sesuatu usaha yang berhasil oleh batter sebelum 2 out untuk memajukan seseorang runner dengan bantuan bunt atau long play out. Yang ke-21, squash play. Sesuatu usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan sebuah bunt. Yang ke-12, stolen base. Tindakan runner dalam melanjutkan home dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan oleh regu bertahan. Yang ke-23, who fake double hitter. 2 buah permainan di bawah floating leg.
satu setelah yang lainnya dengan start pertama pada awal senja. Yang ke-24, balls. Balls adalah suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepas pitch atau melempar bola di luar strike zone untuk mengecoh si pemukul dan memaksanya melakukan ayunan swing atau memukul bola jelek. Yang ke-25, base running. Setiap pemukul yang telah memukul bola ke daerah permainan berlanjut sebagai pelari dan berusaha berlari secepat-cepatnya ke arah base sejauh dan sebanyak base yang bisa dia capai. Selama pemain defense berusaha menangkap bola dan mengantar bola pukulan hitter dan melempar kembali ke pemain defense lainnya untuk meng-outkan runner dan mengamankan permainan. Yang ke-26, fly out. Pemain tim offense juga dinyatakan out apabila bola yang dipukulnya langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu. Ke-27, force out. Karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap dulu oleh once base atau pemain base di base-nya. Hal ini disebut force out. Yang ke-28, save. Apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap infielder di base-nya, maka ia mendapatkan save atau boleh diam berdiri di base yang dicapainya. Yang ke-29, base hit. Seorang pemukul yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dapat mencapai base pertama. Dapat pula memiliki kesempatan mencapai base-base berikutnya, bergantung pada pihak kemampuan memukul dan bola yang baik, keras maupun jauh, hingga sulit dikontrol oleh pemain defense. Yang ke-30, steal. Karena runner dengan ini berusaha dan bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka hal ini disebut base stealing. Yang ke-32, take out. Jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melaju take atau menyentuh bola dengan yang ada di tangannya. Hal tersebut dinamakan take out. Pada dasarnya, permainan baseball hampir mirip dengan permainan softball, tetapi yang menjadi perbedaan di antara ukuran lapangan, kayu pemukul bola, dan cara pitchers melambungkan bola dan gerak tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari kesimpulan tersebut, kita mengetahui bagaimana cara bermain, kemudian istilah-istilah dalam permainan bola softball tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.